SSY Seksi ya. Seksi. Silakan Guru Nda, apa saya duluan yang bertanya nih biar itu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan juga hidayah, sehingga kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai kembali mengudara dengan acara dialog santun lintas agama antara Islam dan juga ajaran pengikut Yesus yang tidak menuhankan Yesus tapi menjadikan Yesus sebagai utusan Tuhan yang menerima firman dan juga sebagai penyampai firman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra diterangkan di ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ard marrataini wa la ta'lunna uluwan kabiran. Di sini Allah menerangkan bahwa sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kitab berupa Al-Qur'anul Karim, Allah menyatakan bahwa telah ditetapkan kepada Bani Israel dalam Alkitab, sesungguhnya kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, di sini terkait dengan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, saya ingin bertanya kepada sahabat saya, Saudari Indri, terkait dengan kitab atau Alkitab atau yang kemudian disebut di dalam ajaran Islam itu dengan kitab Torah. Nah, pertanyaan saya gini, Al-Quran menyatakan bahwa Allah mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa. Lalu kemudian sahabat saya melalui kitabnya juga, ya, di dalam kitab Ulangan ataupun di dalam Amsal juga ada diterangkan terkait dengan kitab Torah. Artinya ketika kami umat Islam menyatakan diri bahwa sembahan kami adalah esensi yang pernah mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa, lalu kemudian sahabat saya menolak atau tidak menerima apa yang dinyatakan dalam iman Islam, apa yang menjadi dasar pijakan sahabat saya? Artinya, taruhlah Anda menolak bahwa Allah bukan Hasem, bukan Yotefafe, kemudian yang menjadi dasar pijakan yang lebih utama bagi iman Anda untuk menolak bahwa itu adalah Allah, itu apa? Saya pribadi dan juga teman-teman di sini ingin tahu. Silakan. Iya, terima kasih Bang Suma sudah mengundang saya untuk diskusi di channel ini. Saya berbahagia sekali saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di dalam Torah maupun di dalam Injil. Jadi pertanyaan dari Bang Suma, apa kira-kira alasan yang mendasar kenapa kami sebagai seorang Kristen yang sejati menolak dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan sesembahan Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa. Terlepas dari saya memeluk ajaran saksi-saksi Yehova, saya ingin berdiri secara netral seperti orang yang sedang menggali kebenaran. Karena jika kita objektif dan kita tidak subjektif, maka kita bisa mendapatkan kebenaran yang sejati. Jadi seperti yang
saya sudah lakukan sejak saya kecil. Saya sudah mulai membaca Quran, walaupun itu terjemahan. Saya sudah membukanya bersama kedua orang tua saya. Nah, ketika saya dewasa, saya memeluk Kristen Tritunggal. Kemudian ada juga yang approach tentang ajaran saksi-saksi Yehova. Maka saya pun bisa bersikap netral dan saya menggali kebenaran. Ketika kebenaran Torah dan Injil saya gali, maka saya menemukan bahwa nama yang tercantum di kitab Musa, 5 kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu nama yang tercantum di sana dalam tulisan Ibrani adalah 4 huruf tetragrammaton, dan itu disebutkan memang dia nama pribadi oleh Musa dalam Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku dan sebutanku turun-temurun dari generasi ke generasi, ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan this is my name from generation to generation. Jadi dari sinilah saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang saya baca, nama itu harus dipakai dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ketika saya sendiri memeluk Kristen Tritunggal, di mana Tuhannya adalah Yesus Kristus, maka saya terhenyak bahwa ternyata di dalam kitab Musa itu tertulis nama di sana. Jika saya menggunakan nama Yesus sebagai Tuhan, maka ada 2 nama personal, ya. 2 nama personal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena bagi Tritunggal memang yang diklaim sebagai pencipta langit dan bumi adalah Yesus Kristus, tetapi bukan dalam kewujudan manusia, tetapi mereka percaya bahwa pra firman menjadi manusia, menjadi anak manusia itu berupa roh, tetapi Tritunggal mempercayai bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri, yaitu Bapa. Tetapi ketika saya mempelajari kitab Musa dalam Keluaran 3 ayat 15, saya menemukan jawaban bahwa nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Jadi 4 huruf tetragrammaton itu memang nama pribadi, tetapi ada adat kebiasaan Yahudi karena mereka takut menyebut dengan sembarangan, maka mereka menggunakan kata pengganti, di mana kata pengganti dari Yod-Heh-Vav-He ketika mereka menemukan tulisan 4 huruf tetragrammaton, mereka akan membaca Adonai, Elohim, atau Hashem. Jadi dari situlah saya mulai belajar dan saya cek juga beberapa bahasa. Apa benar sih Yod-Heh-Vav-He ini pernah ada di Alkitab? Karena saya juga ingin cek kebenarannya di dalam banyak terjemahan. Saya sudah sempat cek terjemahan Batak, Kupang, bahasa Jawa, karena terjemahan LAI tidak mencantumkan, jadi semua tulisan Yod-Heh-Vav-He LAI menggantikan dengan tulisan Tuhan huruf besar. Sehingga saya tidak menemukan
Yod He Vav He di sana saya tidak menemukan 4 huruf tetragramaton di situ. Tetapi ada di dalam kamus di belakang pada kata Tuhan huruf besar itu ditemukan di sana ada nama Yahweh itu salinan. Jadi Tuhan huruf besar semua itu LAI menerangkan itu salinan dari nama Yahweh, nama Allah bangsa Israel. Nah, sehingga ini LAI juga jujur, tetapi dia jujur di dalam kamus ya, supaya ini mungkin kalau didengarkan seluruh Indonesia juga akan mengerti bahwa di dalam Alkitab terjemahan LAI di kamus belakang ada tulisan Tuhan huruf besar semuanya. Di situ disebutkan Yahweh, salinan dari Yahweh Allah, nama Allah bangsa Israel. Nah, jadi dari segala tindakan yang saya lakukan, boleh dibilang observasi, research, atau penelitian untuk keimanan saya sendiri pribadi, ya, bukan untuk mencari-cari bahan untuk hal-hal yang tidak perlu, tetapi ini untuk keimanan saya pribadi. Nah, saya menemukan bahwa di dalam kitab Musa disebutkan 4 huruf tetragramaton, dan itu diteguhkan lagi di dalam Ulangan 6, Ulangan 5, ayatnya saya lupa, tentang 10 perintah Yod He Vav He, 10 hukum Taurat itu. Hukum yang pertama, jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Nah, jadi dari situlah saya mengambil kesimpulan, saya tidak bisa nih menaruh Tuhan lain dalam hidup saya. Jadi saya harus kembali kepada ajaran Musa, ya, back to the truth. Ya, jadi saya menemukan true teaching-nya. Kebenaran ini memang harus saya pegang, walaupun Tritunggal itu sudah saya pegang dari mulai saya kecil, ya, bayi, oleh orang tua saya sampai saya dewasa. Saya aktif di gereja, saya sebagai pelayan gereja, saya sebagai singer, song leader, pemain musik, keyboard, itu semua saya lakukan, dan saya kebaktian kebangunan rohani kemana-mana, saya sebagai pemain musik. Nah, tetapi dengan sangat menyesal, saya tidak bisa meneruskan untuk percaya kepada Yesus Tuhan, karena saya sudah terkunci dengan Keluaran 3 ayat 15 yang dikatakan oleh Musa bahwa nama Tuhan itu hanya satu, yaitu Yod He Vav He saja. Ya, di Ulangan 5 ayat kesekian, ya, itu ada 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Dengan kata lain, tidak ada Tuhan selain Yod He Vav He yang disebut dengan 4 huruf tetragramaton. Kira-kira begitu, Bang Suma. Oke, makasih Mbak atas paparan yang kemudian bisa dijadikan sebagai suatu bahan pemikiran untuk menelaah lebih jauh tentang konsep Tuhan atau penamaan Tuhan. Seperti yang saya bahasakan kemarin, bahwa Islam dalam hal ini Al-Quran, ketika diwahyukan oleh Allah, ketika kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu tidak diawali dengan penelitian atau ada hasil pembelajaran atau seminar untuk kemudian menyusun Al-Quranul Karim, dan kemudian penyebutan Allah itu diambil dari hasil penelitian itu sendiri. Artinya gini, ketika saudari saya mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam
itu menerima wahyu atau menerima Torah dengan penyebutan Yod He Vav He dan bukan Allah, ya itu adalah hak daripada saudari saya. Hanya saja yang perlu dipahami di sini adalah ketika kaum Yahudi menjaga bahasa Ibrani kuno sebagai bahasa percakapan sehari-hari mereka, masalah datang kemudian ketika mereka diusir dari bumi Yerusalem pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, Panglima Romawi. Nah, ini juga harus dipahami bahwa dengan adanya pengusiran ini, kaum Yahudi itu terusir dari budaya, terusir daripada konsep keimanan mereka, dalam arti kata hal-hal yang terkait dengan kesakralan iman mereka atau kepercayaan mereka. Nah, ini adalah merupakan nasib yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang kemudian memiliki kitab Torah, di mana kitab Torah ini juga sudah menggambarkan, kalau kita lihat di dalam catatan terjemahan yang ada di kitabnya teman Kristen, itu Musa menerangkan bahwa Musa diutus kepada bangsa yang tegar tengkuk. Nah, lalu kemudian ketika orang-orang Yahudi ini terusir atau dia menjadi orang asing di antara bangsa-bangsa, maka terjadilah mereka ini tercabut dari akar budaya Yahudi kuno. Ya, termasuk terhadap penamaan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kenapa saya katakan demikian? Karena penyebutan-penyebutan yang muncul kemudian, itu ada yang kemudian mengatakan Yehova, kemudian ada yang mengatakan kemudian apa Yahweh. Ini bukti bahwa ketika ada perintah jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, sebenarnya pesan yang ingin disampaikan di situ adalah Tuhan tidak ingin kemudian namanya itu disebut dengan sebutan-sebutan yang tidak berkesesuaian dengan hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan penyebutan Allah? Ketika kemudian budaya yang tadi yang saya katakan, pada saat mereka menerima apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, mereka kemudian mengalami mengalami pengusiran, lalu kemudian muncul penyebutan Yehuwa, Yehova, kemudian Jehovah atau Jehovah, atau kemudian Yahweh dan seterusnya, yang tidak bersumber dari akar yang sesungguhnya. Nah, sehingga kemudian ketika hari ini dipertahankan dengan pola ini, ya saya pribadi masih meragukan itu. Tapi bukan berarti apa yang saya ragukan ini harus menjadi sebuah kedikdayaan, sebuah kebenaran yang harus diimani atau dipaksakan untuk ditawarkan kepada khalayak banyak. Bukan seperti itu. Nah, lalu kemudian sejarah mencatat sampai pada tahun 600-an Masehi, dalam tradisi Yahudi dan Kristen Timur Tengah itu tercatat dalam sejarah menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Dari mana sumbernya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Dari mana sumbernya kemudian? Orang-orang Yahudi ini kok bisa-bisanya menyebut nama Allah? Tidak ada menawarkan antara Yahudi Timur Tengah atau Yahudi Misrahim atau Kristen Timur Tengah atau Kristen Ortodoks Syam atau Syria dengan Nabi Muhammad SAW tentang nama Tuhan. Tapi kemudian mereka selalu merujuk nama Tuhan itu dengan penyebutan Allah. Ini adalah satu hal yang perlu direnungkan ya oleh siapapun. Yahudi dan Nasrani Arab tidak ada yang percaya bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Tidak ada catatan hadits, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi pada kala itu dan Nasrani Timur Tengah itu
nyata penolakannya kepada baginda Rasulullah SAW, dan tidak kemudian menyembah Tuhan yang Tuhan yang mereka sebut dengan sebutan Yahweh hari ini. Mereka menolak baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Dan tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh. Demikian juga baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yahweh. Nah, kalau boleh saya simpulkan begini. Nama Yahweh atau yang sering kita dengarkan di Indonesia ini ya, itu tidak dikenal dalam sejarah Yahudi Arab atau apa ini istilahnya ya, Kristen Syria atau Timur Tengah. Mereka hanya tidak percaya kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Yahudi dan juga Nasara sama sekali tidak memperdebatkan dan mempermasalahkan nama Allah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan mereka juga menyebut nama Allah itu. Nah, justru karena itulah kemudian saya sanksi, jangan-jangan memang yang diterangkan dalam surat Taha bahwa innani anallah, di situ memang ketika Allah memperkenalkan nama yang sesungguhnya memang sudah menggunakan nama Allah itu. Itu yang perlu mungkin saya sampaikan. Karena di sini ada beberapa guru saya, ada More Reski, ada Adinda Suaib yang lebih paham tentang bahasa Ibrani. Ya mungkin ya sekali-kali nanti kita akan panggil beliau untuk membahas masalah ini. Karena huruf Ibrani itu adalah awalnya huruf gundul, ya, tanpa nikut, ya, tanpa harakat kalau di dalam bahasa Quran. Nah, kemudian ketika orang-orang Yahudi di zaman sekarang ini diperhadapkan dengan kata Allah, maka pemikiran mereka, khayalan mereka, imajinasi mereka itu tertuju kepada Hasem yang mereka sembah. Sehingga banyak kita temukan orang-orang Yahudi praktis Yudaism, ketika mereka beribadah, mereka masuk ke dalam masjid, mereka beribadah di musala-musala. Mereka tidak alergi untuk beribadah bersama dengan umat Islam di tempat ibadahnya umat Islam. Karena mereka merasa bahwa yang mereka sebutkan Hasem, Yotefafe itu adalah Allah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Saya kira begitu sahabat saya. Yang pasti yang ingin saya katakan bahwa Tetragrammaton yang semalam kita bahas tentang Yotefafe itu dengan pengucapan Allah itu sudah diucapkan oleh Nasrani Timur Tengah dan Yahudi Timur Tengah dengan ucapan Allah. Yotefafe mereka sebut dengan sebutan Allah, dan itu adalah hal yang biasa. Karena ya makanya saya katakan ya mungkin karena mereka menyadari bahwa nama Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Itu kesimpulan saya pribadi dan kesimpulan saya untuk sementara. Silakan Mbak. Kasih. Iya, baik. Ya, baik Bang Suma. Jadi seperti ini. Mungkin selama ini Bang Suma tidak pernah mendengar Kristen Syria atau Nasrani Timur Tengah itu mempersoalkan masalah nama ya, nama 4 huruf Tetragrammaton. Kalau yang saya pelajari, ketika seseorang menerjemahkan Torah dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab yang dipakai oleh Nasrani Timur Tengah, itu mereka menggunakan aturan Yahudi. Jadi aturan Yahudi tidak boleh menyebut Yod-Heh-Vav-He secara langsung hurufnya ataupun dilafalkan Yod-Heh-Vav-He itu. Mereka dengan sangat berhati-hati tidak menyebutkannya, sehingga mereka mengambil
Adonai, Elohim, ataupun Hashem sebagai sebutan pengganti. Boleh dibilang gelar, jabatan, jabatan kedudukan ya. Jadi gelar kedudukan Yod-Heh-Vav-He itu Hashem itu sebagai sang nama. Maka kalau Yahudi mengatakan Hashem yang berarti sang nama, itu sudah pasti ditujukan kepada 4 huruf tetragrammaton. Itu tujuan penyebutan Hashem. Kemudian penyebutan Elohim itu terjadi ketika Musa menulis kitabnya yang pertama, Bereshit 1 ayat 1 tentang penciptaan langit dan bumi. Pada saat itu perjalanan hidup Musa itu belum bertemu dengan Yod-Heh-Vav-He di Gunung Sinai. Baru ketika Keluaran 3 ayat 15 itu kisahnya termuat di di Keluaran 3 ayat 15 itu baru Musa bertemu dengan Elohim di Gunung Sinai dan mengatakan namanya. Sehingga di dalam penulisan Torah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu ditulis, mulai ditulis memakai 4 huruf tetragrammaton itu dimulai pada Kejadian 2 ayat 4. Jadi mulai Kejadian 2 ayat 4, dari situ sampai belakang sendiri kitab PL, kitab Zakaria ya, jadi kitab Perjanjian Lama semua sampai Zakaria itu ada di situ 4 huruf tetragrammaton. Nah, aturan Yahudi itu ketika bertemu di dalam kitab mereka, bertemu dengan 4 huruf tetragrammaton, itu mereka akan menyebutnya dengan sebutan pengganti. Sebutan pengganti itu yang dipakai adalah Adonai, Elohim, dan Hashem. Ketika menyebutkan Elohim, itu berarti dia jabatan title. Ketika menyebut Hashem, berarti yang dituju sudah jelas sang nama itu Yod-Heh-Vav-He, karena Yod-Heh-Vav-He itu tertulis 7.000 kali di dalam kitab PL. Ya, kitab PL itu terdiri dari 39 kitab, di mana 39 kitab itu kitab-kitab para nabi, ya nabi-nabi yang besar seperti Musa, ataupun nabi kecil seperti Daniel, Amos, Obadjah, Hizkia, dan lain-lain ya, Yesaya, Yeremia. Nah itu semuanya itu percaya kepada Tuhan yang satu dan menulis kitab di dalam PL itu semua seragam memakai 4 huruf tetragrammaton. Nah, jadi aturan Yahudi inilah yang menyebabkan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa apapun yang lain, seperti contohnya LAI hari ini, mereka tidak mencantumkan YHWH di kitab PL, tetapi mereka mencantumkan di keterangan di dalam kamus di belakang yang menerangkan bahwa Tuhan huruf besar itu salinan dari kata Yahweh. Nah, jadi sehingga LAI juga mengikuti aturan Yahudi. Nah, of course terjemahan bahasa Arab juga itu akan mengikuti aturan Yahudi, karena memang akar dari kekristenan Yesus yang mengajar. Yesus selalu membuka kitab Taurat. Dan kalau kita mempelajari Injil dengan seksama dari Matius sampai Wahyu, itu di semua kitab, bahkan di semua pasal, itu terdapat kutipan-kutipan dari kitab Ibrani yang memuat nama Yod-Heh-Vav-He dari kutipan. Nah,
Sehingga dari situ kita ketahui bersama bahwa aturan Yahudi itu memang tidak menyebut melafalkan Yod He Vav He secara langsung, tapi mereka mempunyai sebutan gelar pengganti, jabatan pengganti. Jadi makanya ada banyak saudara Muslim, Allahmu nih siapa sih kok nggak jelas? Kadang Adonai, kadang Elohim, kadang Hashim, kadang Yod He Vav He. Nah, jadi saya juga ingin meluruskan untuk semuanya para pendengar bahwa tulisan Yod He Vav He 4 huruf tetragrammaton itu menurut aturan Yahudi tidak boleh dilafalkan. Itu untuk aturan di selingkungan Yahudi. Nah, jadi kenapa sekarang saksi-saksi Yehova ini menyebutkan dengan pelafalan Yehua atau Jehovah, itu ketika kami mempelajari tentang terjemahan, jadi kalau kita melafalkan nama dengan Yehua atau Jehovah, ketika dikembalikan lagi ke dalam huruf-huruf, itu dia bisa masuk kembali kepada 4 huruf tetragrammaton Yod He Vav He, YHWH atau YHVH, ya Yod He Waw He atau Yod He Vav He, itu sama saja. Nah, jadi dengan adanya aturan Yahudi seperti itu, maka di dalam terjemahan-terjemahan seperti King James Version itu dia hanya memuat satu kali tulisan Jehovah itu di dalam Mazmur 83 ayat 18 ya. Nah, itu memang ada selisih mungkin di terjemahan lain, kadang-kadang Mazmur 83 ayat 19 atau Mazmur 83 ayat 18 itu hanya terpaut satu ayat 18 atau 19, tapi di situ dikatakan supaya semua orang tahu bahwa Tuhan yang Maha Tinggi adalah Jehovah di King James Version. Jadi untuk alasan inilah kenapa di dalam LAI terjemahannya juga tidak menyebut Yod He Vav He, tidak menyebut Yahweh, dan di terjemahan Arab juga kenapa memakai Allah mereka seperti itu. Nah, alasannya memang seantero jagat ini menggunakan aturan Yahudi, tidak menyebut langsung namanya. Nah, jadi mungkin kalau sekarang saya bertemu dengan seorang Yahudi, nah ini saya juga harus menyebut ketika saya menemukan tulisan Yod He Vav He yang saya baca dalam firman, itu saya pun harus membaca Adonai, Elohim, atau Hashim. Nah, jadi dasarnya itu dasar tidak disebutkan Yod He Vav He-nya itu seperti itu. Nah, sedangkan sebutan Elohim ataupun Adonai ataupun Hashem itu adalah sebutan jabatan, title. Nah, jadi untuk bahasa Arab yang setara dengan Elohim, Adonai atau Hashem itu sebutan title jabatan yang setara itu adalah Allah yang diadopsi. Oleh LAI juga seperti itu adalah jabatan, title, ataupun sebutan. Nah, adapun jika hari-hari ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan nama pribadi, Ibu Pemukar, it's okay. Ya, jadi itu is okay buat masing-masing kita
kita mempercayai sesuatu yang kita percayai, tetapi saya dari iman Kristen yang sejati, saksi-saksi Yehova, kami mengimani seperti itu, dan kami mempelajari sejarah kenapa sampai Allah dipakai di dalam Alkitab, di dalam PL, ataupun di dalam Perjanjian Baru, kitab Yunani. Nah, sedangkan di dalam tulisan Ibrani sendiri ataupun tulisan Yunani sendiri, memang Allah ini tidak ada di dalamnya, karena bahasa Ibrani itu Elohim, Adonai ataupun Hashim. Jadi di dalam kitab Yunani disebutkan Theos ya, untuk Tuhan pencipta, tetapi untuk Yesus Kristus yang dia bergelar hanya Tuhan saja memakai Kyrios. Jadi kira-kira dasarnya seperti itu Bang Zuma, karena penyebutannya harus disebutkan dengan gelar pengganti, jabatan pengganti atau title pengganti, begitu. Jadi ya untuk sementara seperti itu Bang Sumo. Ya, terima kasih Mbak Indri atas paparannya ya. Kalau saya sih seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami umat Islam itu memahami Allah, memahami nama pencipta langit dan bumi itu tidak berdasar dari hasil penyelidikan terlebih dahulu. Nah, di sini seperti yang saya urai tadi lebih awal, tidaklah menjadi sebuah masalah ketika kaum Yahudi, pengikut Bani Israel, pengikut Nabi Musa yang menutur dengan menggunakan bahasa Ibrani, dalam hal ini Ibrani kuno, itu bukanlah sebuah masalah yang kemudian menjadi hal yang bisa kita bahas malam ini, ketika orang-orang Yahudi itu tidak mengalami pengusiran. Tapi masalah datang ketika mereka ini diusir dari Yerusalem. Jadi Panglima Romawi, Jenderal Titus, itu mengusir mereka. Kaum Yahudi terusir bukan hanya fisiknya, tapi budaya dan juga kampung halamannya yang mengalami, ya boleh saya katakan diaspora. Itu adalah nasib mereka. Jadi mereka kemudian menjalani kehidupan sebagai orang asing di antara bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Nah, kemudian ketika Kristen dari Eropa itu memulai wacana nama Tuhan, lalu kemudian mereka tetap tanpa merasa bersalah atau merasa khawatir atas ketaatan kepada hukum yang ada dalam Torah, mereka kemudian mengeja YTVV itu secara mentah-mentah dengan ucapan Jehovah, bahkan sekarang muncul Yahweh dan seterusnya. Jadi mereka ini tidak menghiraukan kenyataan adanya prinsip bahasa Ibrani kuno yang para murid biasa menyebutnya dengan sebutan geril katib, yakni membaca teks sesuai dengan maksud penulis teks. Ya, ini juga dibahas di dalam pembelajaran bahasa Arab. Sehingga saya dapat menyimpulkan begini, ada keterputusan antara pengucapan turun-temurun dari generasi ke generasi, dari zamannya Nabi Musa, ya, secara mata rantai itu terputus. Kemudian keterputusan secara Ibrani akibat hilangnya jati diri karena adanya diaspora 2000 tahun itu menyebabkan tidak adanya kemudian keotentikan yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Musa menyebutnya dengan sebutan seperti ini. Bahasa Ibrani sehari-hari yang digunakan sekarang di Israel itu adalah hasil dari usulan seorang nasionalis pada abad ke-20, Eliezer bin Yehuda. Ini orang semua juga tahu. Dialah yang mengusulkan kemudian penggunaan bahasa Ibrani Sephardic sebagai bahasa Ibrani modern hari ini. Jadi huruf Ibrani hari ini bukan huruf Ibrani 2000 tahun yang lalu. Di mana gaya membacanya justru pasti kita akan mengatakan bahwa pasti berbeda. Lalu bagaimana solusinya kemudian? Solusi yang paling baik menurut pribadi saya, tapi tidak mesti harus diaminkan, bahwa untuk mengetahui bagaimana orang-orang Yahudi, ya pengikut Nabi Musa dan juga pengikut Nabi Isa, itu
kemudian mengucapkan kata Yotefafe di dalam kehidupan keberagamaan mereka, ya kita merujuk kepada budaya terdekat dari tempat budaya mereka. Budaya di mana kaum Yahudi dan Nasrani pada awalnya kita pahami bahwa orang-orang ini itu banyak ditemukan selain di bumi Syam, itu tidak ditemukan di tempat lain. Jadi di Timur Tengah lah mereka itu ada. Nah, sampai tahun 600-an Masehi, dalam tradisi Yahudi dan juga Nasrani Timur Tengah itu tercatat dalam sejarah penyebutan Tuhan mereka dengan menggunakan kata Allah seperti yang saya terangkan tadi. Itu yang saya katakan kepada Mbak, bahwa terputusnya kemudian mata rantai yang ada antara pengucapan tentang Tuhan bagi Bani Israel itu terjadi adanya diaspora 2000 tahun itu, sehingga ya boleh saya katakan Eliezer bin Yehuda lah yang kemudian mengusulkan penggunaan bahasa Ibrani Sephardic yang kemudian dikatakan dengan Ibrani modern itu. Jadi kalau kemudian hari ini Anda mengatakan Adonai, Anda menggunakan kata Hashem, ya itu karena satu, kita tidak menemukan seperti apa sebenarnya jati diri daripada dua loh batu yang kemudian Tuhan memperkenalkan nama kepada Nabi Musa. Makanya solusinya ya penyebutan Tuhan di sekeliling tempat budaya terdekat daripada Yahudi kuno itu ya Timur Tengah. Orang Timur Tengah, baik Yahudi maupun Kristen atau maksud saya orang-orang Nasrani ya di Timur Tengah itu mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Itu bisa dilihat. Tapi kalau hari ini saudari saya mengatakan tidak, mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab dengan kemudian menggunakan kata Adonai, saya rasa itu keliru. Karena yang saya tahu ketika mereka menerjemahkan Torah yang mereka katakan Torah ke dalam bahasa Arab, mereka Yotefafe itu sandingkan atau gantikan dengan nama Allah. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Indri ya, sekedar untuk sharing kita aja, bukan berarti ini adalah merupakan sebuah doktrin untuk Mbak percayai. Tapi itulah pemahaman saya karena setidaknya saya juga belajar. Demikian sementara Mbak, silakan. Iya, betul sekali Bang semua. Tentang Nasrani yang ada di Timur Tengah ya, yang menggunakan bahasa Semitik ya. Ada Aramaik, Suryani, Arab ya, termasuk itu orang Yahudi dimanapun dia berada, mau dia berada di negeri Paman Sam Amerika atau dia mau ada di negeri Indonesia ataupun negeri jiran Malaysia ataupun di mana saja tersebar seluruh dunia. Jangan berharap kalau Yahudi akan menyebut Yod-Heh-Vav-He itu langsung tulisannya. Karena Yod-Heh-Vav-He tulisan Ibrani 4 huruf tetragramaton ini mereka anggap sakral dan sangat suci. Mereka tidak mau untuk menyebut dengan sembarangan. Seperti saya sudah menyebutkan dengan baik dan benar dan saya dengan tujuan menyanjung. Tetapi ada pihak-pihak lain yang mungkin mencemooh ya. Mencemooh nama itu. Nah, jadi untuk pertimbangan inilah maka Yahudi tidak akan pernah menyebut 4 huruf tetragramaton secara langsung. Ya, itu budaya itu dikenal dimanapun. Ada grup Yahudi itu saya pernah masuk tuh, grup WA-nya bernama Warrior. Itu saya berdialog langsung dengan orang-orang Yahudi dan mereka memang menolak Yesus Kristus, apalagi mau dianggap lagi sebagai Tuhan Yesus. Orang Yesus sebagai Mesias saja mereka tolak.
Ya, nama Yesus saja mereka tidak menerima. Jadi saya pernah berdebat dengan, ya bukan berdebat, diskusi dengan Yahudi. Ya, saya menggunakan bahasa Inggris. Lalu mereka bilang, ya kalau kamu mau meninggikan nama pencipta langit dan bumi yang sangat kami junjung tinggi, nama itu sakral, sekarang kamu tinggalkan Injil kamu. Bahkan kalau perlu kamu bakar itu Injil, katanya. Nah, ini merupakan satu bukti bahwa Yahudi ini mereka meninggikan Yod-Heh-Vav-He dengan sangat luar biasa. Mereka tidak pernah menyebutkan nama itu. Ketika saya keliru menyebutkan, ketika saya membaca ayat di dalam Torah, saya menyebut Yod-Heh-Vav-He atau YHWH, mereka akan bilang, sebut Adonai, sebut Hashem, sebut Elohim, seperti itu. Mereka mengingatkan. Jadi ini pun saya membuktikan sendiri dengan individu yang mereka seorang Yahudi. Nah, kemudian tadi saya akan menanggapi bahwa orang Yahudi ini terusir dari Yerusalem. Bang Suma juga tadi sudah menyinggung masalah bangsa Yahudi ini memang bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan kepala batu. Nah, itu ada ayatnya di Torah, ada ayatnya. Jadi bukan asumsi ya, hanya saya tidak menyebut ayatnya. Tetapi memang betul yang disinggung oleh Bang Suma tadi, bangsa Yahudi ini memang bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Karena itu memang itu harus terjadi, mereka terusir. Itu karena tingkah laku mereka, walaupun mereka menghormati nama Tuhannya, tetapi tingkah laku dan perbuatan mereka sendiri itu jelas-jelas menolak Yesus sebagai yang diutus, sebagai yang diurapi, sebagai Mesia bin Yosef, ya. Mereka maunya Mesia bin David, ya. Jadi mereka menolak Yesus karena hal itu. Mereka hanya menunggu-nunggu Mesia bin David. Tetapi Mesia bin Yosef, yaitu Yesus Kristus yang turun ke bumi, yang terpaku di kayu salib, mereka menolaknya. Dan saya ingin menyampaikan satu perkataan dari Yesus karena kami mempercayai Injil dan percaya apa yang Yesus sampaikan. Maka saya akan menyampaikan Yohanes 4 ayat 21. Yesus pernah berkata ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria di tepi sebuah sumur, Yesus pernah berkata demikian. Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, Yesus ini tahu akan masa depan, bahwa di Yerusalem nanti tidak ada lagi bait suci di sana. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini bahwa nanti hai perempuan, saatnya akan tiba. Jadi saatnya akan tiba berarti nanti belum terjadi. Ketika itu Yesus sudah berkata bahwa kamu akan menyembah Bapa. Yang dipanggil oleh Yesus tuh waktu Yesus disalib, waktu dia akan putus nyawa, dia berkata dalam bahasa Aram, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Jadi Yesus sendiri juga memanggil Elohi. Nah, maka kami sebagai Kristen yang sejati, saksi-saksi Yehova yang membaca ketika ada 4 huruf tetragramaton itu dibaca Elohim,
maka kami mengambil satu ajaran dari Yesus Kristus yang kata-kata ini Elohi Elohi lama sabaktani itu di Alkitab manapun, walaupun dia disebut dalam tulisan ABC ya, tetapi dia melafalkan pelafalan bahasa dialek Aramaik ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri memanggil Tuhannya dengan Elohi Elohi lama sabaktani. Nah, ketika kita membacanya, maka seluruh Alkitab terjemahan bahasa apapun akan menyertakan artinya di situ. Artinya Allahku, Allahku. Itu dalam bahasa Indonesia Melayu terjemahannya Allahku, Allahku, Elohi, Elohi. Tetapi saya dari sidang bahasa Inggris di sana my God, my God. Kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini saya selalu terbiasa dengan membuka Alkitab di dalam banyak bahasa. Jadi saya cek sampai bahasa Filipin pun saya cek, bahasa Tagalog karena saya dulu pernah berteman dengan banyak orang Filipin. Jadi saya mau cek. Saya juga menginjil kepada orang Filipin. Saya diketawakan, katanya nama Tuhan YHWH atau Jehovah. Nah, ketika satu kali saya berbincang-bincang dengan orang Filipin ini, waktu itu saya ada di Macau. Orang Filipin ini terkaget-kaget membaca Keluaran 6 ayat 2, ternyata di kitabnya dia bahasa Tagalog itu ternyata Jehovah ada di sana. Nah, jadi pada saat saya research atau observasi ini, karena saya riset ya, tetapi Musa tidak pernah research. Musa tidak pernah research seperti saya, karena Musa sendiri bertemu dengan pencipta langit dan bumi di Gunung Sinai. Nah, jadi Musa menulis dasarnya bukan observasi, bukan penelitian seperti saya, tetapi karena Musa dengan saya selisihnya ribuan tahun, maka saya harus melakukan riset dan observasi. Tetapi Musa sendiri, dia tanpa riset, tanpa observasi, dia bertemu sendiri dengan Musa dan bertemu sendiri dengan Yod-Heh-Vav-Veh dan diberi 2 loh batu yang ditulis oleh jari Yod-Heh-Vav-Veh sendiri. Sehingga Musa dengan penuh keyakinan, dengan iman, dia menulis Yod-Heh-Vav-Veh 4 huruf tetragramaton itu, kemudian yang dipercaya oleh seluruh kitab para nabi sampai kepada Nabi Zakaria, karena kitab PL terakhir adalah kitab Zakaria. Itu yang saya temukan 7.000 kali. Jadi saya memang tidak hanya ikut-ikutan saksi-saksi Yehova, tetapi saya harus belajar waktu itu 5 tahun belajar dengan saksi Yehova, saya baru dibaptis resmi menjadi saksi-saksi Yehova. Seperti itu, Bang Suma. Baik, makasih Saudara Indri. Jadi ketika tadi Saudari mengatakan tentang Yohanes 4 nomor 21, saya tertarik melanjutkan di data nomor 22-nya tuh. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya bahwa ketika Yesus itu datang kepada bangsa Yahudi, dia mengatakan dirinya juga menyembah kepada Tuhan. Iya. Iya, jadi terkait dengan apa yang kita uraikan malam ini, saya juga di awal mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah melakukan penelitian ya, tidak pernah melakukan riset atau apapun namanya
termasuk muhtamar untuk menentukan sebuah konsep di dalam Islam, tetapi itu secara spontanitas pewahyuan dari Allah. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, saya hanya ingin mengatakan gini, lebih lanjut. Kalau bahasa Arab, bahasa Ibrani dan juga bahasa Aram itu adalah bahasa yang serumpun. Bahasa Semetik yang kemudian dijadikan sebagai bahasa yang digunakan oleh keturunan Abraham. Nah, yang perlu kemudian kita pahami atau saya pahami dan juga teman-teman Muslim khususnya, bahwa ketika dialek Semetik Arab menggunakan kata disebut ilah atau ilah, maka di dalam bahasa dialek Semetik itu perubahannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh beda. Kata kemudian hanya bergeser menjadi huruf L. Nah, ini kemudian menjadikan saya lebih memahami bahwa ketika hari ini umat Islam itu menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah, maka saya yakini bahasa Ibrani kuno itu tidak terlalu jauh bergeser daripada penyebutan itu. Sehingga kita lihat bahwa mau ataupun tidak, suka ataupun tidak, ya rela ataupun tidak, ketika orang-orang yang berpendidikan di kalangan Kristen yang kemudian duduk di sebuah lembaga yang menjadi sumber daripada kitab teman-teman Kristen di Indonesia ini, ya kita melihat bagaimana kemudian tidak ada kata Yahweh di dalam kitab mereka. Kita tidak menemukan penyebutan yang kemudian lebih dominan penyebutan Yahweh-nya dibandingkan Allah. Justru nama Allah itu dipakai. Selain Allah, ada juga kata Bapa. Nah, ini semakin menguatkan kami umat Islam bahwa masyarakat Semit yang merupakan penduduk asli gurun pasir Arabia atau masyarakat yang berdarah Arab asli dan berbahasa Arab tersebar di sepanjang Jazirah Arabia, itu ketika Islam belum datang, mereka sudah menyebut nama Allah. Dan di situ juga mereka hidup berdampingan, bahkan berbaur dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang konon ceritanya mereka ini adalah orang-orang yang berasal daripada Yerusalem itu sendiri, di mana tempat mereka itu pernah belajar atau secara turun-temurun memahami terhadap konsep Tuhan, meskipun mereka pernah terusir kemudian. Nah, sehingga kami nggak peduli, umat Islam itu nggak peduli mau namanya Tuhan itu siapapun di dalam Torah, siapapun di dalam Injil. Kami hanya satu fokus saja bahwa nama Tuhan yang benar itu adalah Allah. Sehingga ketika kami, seperti yang saya uraikan kemarin, ketika kami takbir, ya Allahu Akbar, kami berseru kepada Tuhan yang maha besar. Kami tidak bisa kemudian memunculkan wujudnya. Kami tidak bisa kemudian memberikan sebuah media di dalam penggambaran imajinasi kami bahwa ketika kami takbir menghadap kepada pencipta langit dan bumi, kami memunculkan tulisan atau kami memunculkan sosok di dalam kondisi ya, kekhususan kami dalam beribadah. Kami menyeru kepada pencipta langit dan bumi dengan sebutan itu, Allahu Akbar. Allah, Engkaulah yang maha besar. Nah, sehingga yang kami pahami kemudian ketika kami melafalkan bacaan-bacaan dalam ayat suci Al-Quran, maka kami meyakini bahwa yang kami seru di sini adalah dialah yang kemudian menciptakan langit dan bumi, yang pernah mewahyukan kitab-kitabnya kepada para nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketika kami beribadah, yang kami panggil, yang kami sanjung, yang kami sujud, yang kami kemudian
hadirkan di dalam prosesi ibadah kami itu adalah esensi yang maha pencipta, esensi yang kemudian memiliki segala sesuatunya di atas daripada makhluk. Itu yang kami seru, dan kami yakin bahwa esensi ini maha melihat, maha mendengar. Sehingga ketika kami menyeru Allahu Akbar, maka hakikat daripada pencipta itu akan melihat kami. Oh, ini hambaku sedang memuji, sedang sujud, memuji kepada diriku. Ya, terlepas kalau misalnya ketika pada masa Musa namanya adalah Yotefafe, kemudian ketika masa Isa namanya adalah Eli, itu kami tidak peduli. Yang kami katakan kemudian adalah kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi, terlepas dengan namanya. Nah, kemudian di dalam keyakinan kami itu ada Asmaul Husna, nama-nama yang baik yang merupakan sifat daripada esensi pencipta langit dan bumi itu sendiri. Nah, itu juga seirama seperti apa yang saya gambarkan kemarin kepada saudari saya ya, yang saya kasihi, bahwa ketika kami umat Islam itu beribadah, kami menyebut Tuhan kami dengan sebutan-sebutan yang kemudian menjadi sifatnya Allah atau sifatnya Tuhan kami dengan sebutan yang mulia. Al-Uluh misalnya, Maha Tinggi. Dan ternyata itu juga disuarakan di dalam kitab yang hari ini menggunakan bahasa Ibrani. El-Elyon, El-Eroi, El-Shaddai, El-Olam. Dan saya yakin Mbak ini juga tahu. Karena itulah kemudian saya pernah menguraikan bahwa rabi-rabi Yahudi, ya, ketika mereka menerjemahkan kitab yang mereka sebut Torah, seperti misalnya Rabi Sadia Gaon, itu di dalam Keluaran, misalnya kita ambil dari Keluaran 3 nomor 15 itu, ketika dia menerangkan bahwa beginilah kau katakan kepada orang Israel, Allah Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan seterusnya, itu mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan bahasa yang sangat-sangat familiar di kuping kami. Kulli bani Israel, katakan kepada bani Israel, Allahu ilahu abaikum. Coba, mereka kemudian, Rabi yang saya maksud tadi ini, itu kemudian menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata Allah. Allahu ilahu abaikum. Huruf Ibrani itu diganti dengan kata Allah. Maka saya katakan, kami nggak peduli dengan itu semua. Kami nggak peduli bahwa nama Tuhan itu harus Hasem atau harus Yotefafe. Kami nggak peduli. Yang kami tahu adalah ketika orang-orang Yahudi hari ini menyebut nama Tuhan mereka dalam bahasa Arab, Yotefafe, mereka sebutkan dengan sebutan Allah. Nah, contoh misalnya yang saya uraikan tadi, salah satu rabi yang acap kali kemudian menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Arab, ya, yaitu Rabi Sadia Gaon, itu mereka orang ini dengan pengikutnya menyebut Yotefafe atau Hasem itu dengan sebutan Allah. Itu contoh, misalnya ketika kita ambil dalam Keluaran. Artinya bahwa umat Islam ketika menyeru Allah, ya, menyeru Sang Pencipta langit dan bumi, ya saya rasa tidak ada yang keliru di situ. Yang salah kemudian adalah ketika sosok yang kami seru itu sudah berbentuk materi. Seperti misalnya kami menyeru materi yang apakah dia makhluk atau benda mati, itu yang salah tuh. Ketika kami meminta atau berdoa kepada materi, makhluk, ya, itu kelirunya di situ. Tapi selama kami meminta kepada esensi yang tidak serupa dengan apapun dan dia ada, dia wujud, dia qadim, dia kekal, maka itu tidak salah di sana. Tidak salah. Yang salah itu ketika saya memanggil sebutan-sebutan yang padanannya materi. Misalnya saya memanggil sosok batu misalnya. Ya batu, aku menyembahmu, kaulah pencipta langit dan bumi. Yang muncul di benak saya adalah batu. Itu yang keliru. Tapi ketika saya mengatakan Allahu la ilaha illahu, engkaulah Allah, tidak ada Tuhan selain engkau. Atau Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusrikun
Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Maka yang kami seru di situ adalah esensi pencipta langit dan bumi yang maha pemurah, maha penyayang, maha suci, dan seterusnya. Maka ya saya katakan saya bangga menjadi seorang muslim. Karena sembahan saya adalah esensi yang maha suci, maha tinggi, maha penyayang, maha pengasih. Dan maha melihat serta maha mendengarkan. Ya, saya kira begitu Mbak Indri, ya, sekedar sharing aja kita malam hari ini, kiranya itu menjadi ilmu bagi saya. Materi-materi yang Mbak ini berikan juga adalah merupakan hal yang berharga buat saya. Terima kasih, silakan. Mungkin ada teman-teman kita di sini dari Muslim atau dari Kristen yang ingin menambahkan. Kita persilakan aja dulu karena saya yakin banyak teman-teman kita yang jauh pemahamannya di atas saya pribadi. Silakan Bang Handi diarahkan. Mangga. Matakoni ka? Matakoni. Ini masuk bolo Ini nih Jolombo. Oke, sip 86. Pura. Lanjut siapa lagi kayak yang di sini mau diskusi? Itu ada yang resen tuh. Ada dua, siapa? Silakan resen dulu Monggo. Sueb, lu resen, silakan Suara saya ada? Ada. Oke. Untuk Bu Geveret Indrawati atas Sumaya Bikoli, Shalom Aleichem. Iya, salam. Atas Sumaya Bikoli Akshaf. Enggak usah dia enggak, aduh. Kasihan dia enggak ngerti. Lama dah beribret lab. Oke, Ken. Mantap. Tadi saya melihat ada satu bunyi bacaan yang kayaknya agak keliru dari Bu Indriati ini. Mengatakan dalam bahasa Aramaik dikatakan Elohi. Ada hi di situ, ya. Mungkin kita perlu lihat bersama dalam bahasa Aramaiknya. Markus 15:34. Ibu bisa lihat? Ya. Wabat syasha'in ka'aisha baqala ramawi mar'il ilmana syabakatannya daite ala ilmana syabakatannya. Nah, di sini ketika kita melihat, kalau kita meng-cross check ya secara bunyi, harakatnya, vowelsnya itu tidak ada pelafalan hi di situ. Karena kalau kita melihat perubahan sufiksnya, bentuk tasrifnya tidak pernah dilafalkan sebagai hi. Begitu. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, kata sabaktani di sini ini kan merupakan bahasa Arab. Ya kan? Namun ketika saya meng-cross check ke dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Ibrani ya, dengan ayat yang sama, di situ dikatakan uwa sya'a shalas ta'aqa yashwa biqal gadol ilahi lama syabaqatani setargumo eli lama azaftani. Nah, ini kata sabaktani, kalau kita lihat menurut akar kata dari bahasa Ibrani itu kagak ada. Karena ini bukan bahasa Ibrani. Ini adalah bahasa Aramaik. Yang kenapa tiba-tiba harus muncul dalam teks yang berbahasa Ibrani. Nah, yang kedua, kalau kita ingin menggunakan bahasa Ibrani yang benar, otomatis dia harus melakukan dengan yang digunakan adalah kata azaf tani. Akar katanya azaf tani aku, azaf meninggalkan, tani aku. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan ke saya, kenapa kata safaktani yang merupakan bahasa Aramaik kok bisa muncul dalam teks yang bernaskah Ibrani itu sendiri? Dan juga terkait dengan bunyi bacaan tadi. Silakan Bu. Terima kasih. Iya. Untuk Pak siapa? Saya mau jawab tentang
Eloi Eloi lama sabachthani. Itu memang dialek Aramaik. Ya. Itu muncul di semua terjemahan, Pak. Ya. Jadi tidak hanya muncul di terjemah Indonesia, tetapi seluruh bahasa di dunia ini, ribuan bahasa, itu ucapan Yesus tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain selain Aramaik. Jadi walaupun dia ditulis dengan huruf ABC, tetapi tetap menulis Eloi Eloi lama sabachthani. Itu memang Aramaik. Saya setuju. Dan yang Bapak sebutkan tadi di Mazmur pasal 22 ayat 1 itu memang itu bahasa Ibrani itu harus Eli Eli. Eli Eli lama sabachthani. Ya. Itu saya setuju dengan pernyataan Bapak seperti itu. Jadi Eloi Eloi lama sabachthani itu Aramaik, tetapi Eli Eli itu Eli sering dipakai di dalam perjanjian lama, itu bahasanya bahasa Ibrani. Memang Eli Eli lama asabtani, ya. Itu memang Ibrani, betul seperti itu. Nah, jadi kenapa muncul di setiap terjemahan, ya? Terjemahan Indonesia pun itu tidak diganti dengan hanya menyebutkan artinya saja, tetapi menyebutkan pelafalan Aramnya. Jadi di dalam bahasa Inggris pun itu tetap tertulis Eli Eli lama sabachthani, ya. Pelafalan dialek Aramaik, ya. Nah, dialek Aram itu tetap seperti itu, walaupun di dalam teks yang saya baca itu semua bahasa Inggris, tetapi tetap saja Eli Eli lama sabachthani itu tetap ada di tempatnya di situ. Oleh karena itu di belakang Eli Eli lama sabachthani disebutkan artinya. Nah, ketika bahasa Inggris artinya Eli Eli itu my God, my God. Ketika kita membaca di terjemahan Indonesia LAI ataupun New World Translation di dalam website kami jw.org punya saksi-saksi Yehova, itu terjemahan Indonesia Allahku Allahku itu dari Eli Eli lama sabachthani, Eloi Eloi lama sabachthani. Ya, jadi ketika kita melakukan cek bahasa, memang Eli Eli lama asabachthani yang dipakai di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 itu memang bahasa Ibrani Eli Eli lama asabachthani. Tetapi yang di perjanjian baru yang Yesus bilang Eloi Eloi lama sabachthani itu memang terjemahan Aram, ya. Jadi kami memahami bahwa ada perbedaan antara Aram dan Ibrani. Seperti itu, Pak. Kami memahami, ya memang kami setuju, memang sependapat kita. Ya, seperti itu, Pak. Boleh saya tanggapi ya? Ya, silakan. Kita lihat sekali lagi. Nah, di sini dikatakan Eloi Eloi, ya kan? Perhatikan hurufnya E, L, O, dan I, ya kan? Bacanya Eloi, ya kan? Nah, saya baca dalam Aramaik Timur maupun Aramaik Barat, di situ yang ada apa? Ala, ala. Al-mana syubaqatannya.
dalam Aramaik Timur, Aramaik Baratnya ngomongnya seperti apa? Kita lihat. Nah, di situ dalam Aramaik Barat dikatakan, "Obat sya'in ka'aisha baqala rama wa mar'il al-mona syabaqatannya." Dite alo al-mona syabaqatannya. Nah, kalau kita melihat perubahan sufiksnya di sini, imbuhan sufiks hei dan yud, tasrif hei dan yud itu nggak dibaca. Menurut hukum pembacaannya seperti itu. Tapi kenapa? Ini kok bisa terekam di sini? Dalam terjemahannya, baik dalam Indonesia maupun Inggris. Sedangkan kalau kita mengikuti aturan bacaan kaidah dari Aramaiknya itu, himbuan hei dan yud itu nggak dibaca. Begitu. Yang kedua, nah terkait dengan kata syabakatannya, itu yudnya itu kan matinya kan di nun, yudnya tipis tapi kepepet, syabakatannya gitu. Ini kan bahasa Aramaik. Kenapa dalam naskah Ibrani kok bisa muncul juga? Ntar saya tunjukkan lagi. Markus 15 kan? 15:34. Nah, di situ dikatakan, nah, ilahi lema syafaqatani. Nah, kalau memang ini adalah naskah Ibrani, kenapa kata dan di mana kata tersebut merupakan berasal dari kata bahasa Aramaik, kok bisa muncul simsalabim abrakadabra, kok bisa muncul dalam teks yang bernaskah Ibrani? Ini kan bahasa Aramaik. Dan sabaqatani, kalau kita cross check ke dalam akar katanya atau kata asalnya, itu kagak ada, alias error. Nah, kalau azaftani ada. Gitu. Apakah ini sesuatu yang dibuat-buat? Silakan, Bu. Ya, demikian Pak. Begini, satu bahasa itu Bapak boleh memaparkannya di Zoom ini ya, hari ini ya. Silahkan. Karena di seluruh Alkitab, seluruh dunia, bahkan orang Kristen pun itu banyak dari Yahudi. Ya. Seperti Paulus itu Yahudi sejati dia. Nah, seorang Yahudi sejati itu pasti dia membaca apa yang Yesus katakan. Ya. Jadi dia pasti akan memprotes juga jika tulisan itu tidak sesuai dengan bahasa. Karena apa? Orang Kristen ini di seluruh dunia ini itu banyak Yahudi juga yang Kristen. Seandainya orang Yahudi Aram yang berbahasa Aram mengetahui bahwa dialek Aramaik yang ditulis di dalam Markus itu keliru, ya sudah pasti bahwa di dalam Markus seluruh dunia pasti mengalami yang namanya protes ya, karena orang Yahudi juga ada yang beragama Kristen, jadi mereka juga ada yang berbahasa dialek Aram ini. Begitu Pak. Jadi kalau masalah bertanya mengapa begini, ya itu saya kembalikan lagi kepada Bapak agar berpikir bahwa di seluruh dunia ini, seluruh terjemahan Alkitab, ribuan bahasa, kata-kata Yesus ini tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa lain selain kata Aram ini.
Jadi contoh saya membaca di dalam terjemahan LAI bahasa Indonesia. Ya. Ini tetap kata-katanya tetap Eloi, Eloi lama sabachthani. Nah, saya membaca di dalam bahasa Inggris pun demikian, Pak. Ya. Jadi tidak ada yang memprotes untuk kata ini Eli Eli lama sabachthani, dan sudah tercantum di dalam kitab Ibrani juga di Perjanjian Lama di Mazmur 22 ayat 1 itu memang Eli Eli lama sabachthani. Jika Bapak menemukan bahwa ini kosakata lama sabachthani tidak ada dalam bahasa Aramaik, ya silakan saja Pak, karena kitab Injil ini sudah tersebar di seluruh jagat raya ini, ya, bukan cuma di Indonesia saja, seluruh dunia bahkan sampai ke ujung bumi, sesuai dengan perintah Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi jika penulisan Injil ini ada kekeliruan, ada kesalahan, tentu pasti tulisan Injil ini pasti akan ada yang memprotesnya. Ya, itu yang saya lihat sekarang ini. Karena di seluruh terjemahan manapun, bahasa manapun, mau ya bahasa apapun, semuanya sapu rata. Ya, sapu rata semua bahasa terjemahan. Ini kata-kata Yesus ini tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa lain-lain selain ditulis dalam bahasa Aram. Ya, jadi ini memang asli original yang disebutkan oleh Yesus Kristus, ya. Kalau ini memang bikinan yang tidak ada dasarnya, ya itu pasti yang membaca kitab Injil ini bukan hanya orang Kristen saja. Karena kitab Injil ini terbuka bagi siapapun yang ingin belajar, yang ingin membaca. Tentu tidak terlepas kepada Yahudi yang berdialek Aram, itu pasti membacanya. Pasti membaca di dalam kitab bahasa Aram. Nah, jadi silakan saja Bapak menyampaikan seperti itu kepada saya, tetapi saya menjawab dengan jawaban tersebut, Pak. Karena Injil ini tidak main-main ya, diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa. Ya, bukan hanya 1-2 bahasa Indonesia dan Melayu saja yang orang-orang di Malaysia dan Indonesia hanya tahu bahasa Indonesia saja. Jadi marilah kita berpikir secara luas ya, secara global, bahwa Injil ini diterjemahkan ke ribuan bahasa. Ya. Tahu sendiri bahwa di dunia ini tidak terhitung ya bahasa-bahasa di dunia, tetapi Injil mempunyai terjemahan di semua terjemahan, dan Eli Eli lama sabachthani ini tidak pernah ada satupun yang memprotesnya, begitu. Oke, baik, ke More Reski lagi biar lebih tajam. Silakan More. More. Terima kasih Bang Handi. Ibu Mbak Indri, jumpa maning Mbak Indri. Iya, jumpa maning ya. Saya orang Cirebon, jadi ngomongnya jumpa maning, ketemu lagi. Ya. Jadi gini Mbak Indri, tadi saya tertarik nih ngobrolin soal kata Eli Eli lama sabachthani dalam Alkitab Dunia Baru, diterjemahkannya apa, Mbak Indri? Tidak diterjemahkan, tetap Eli Eli lama sabachthani. Kalau yang diartikan apa itu? Misalkan dalam bahasa Indonesia, jadinya apa? Ya, bahasa Indonesia Allahku Allahku, dalam bahasa Inggris my God my God. Nah, menurut Mbak Indri, kata Eli diterjemahkan jadi Allahku itu sudah tepat apa belum, Mbak? Itu sih yang ingin saya minta pendapat. Kita sekedar sharing aja ya. Ya. Sudah tepat atau belum tuh? Kalau menurut saya sudah tepat, karena Eli itu ditujukan kepada Elohim.
Jadi ditujukan kepada Eli ya, ditujukan kepada Elohim. Iya. Iya. Nah, Mbak Indri, saya boleh tanya ya, ini sih memang agak pribadi, tapi ya biar saya paham gitu, apa ya, berbicaranya, berkomunikasinya sesuai porsi gitu. Mbak Indri mengerti gramatikal Ibrani? Saya sih lagi belajar, sedang belajar. Oke. Elohim itu kan bukan akar kata ya, Mbak Indri ya. Iya. Itu kata yang sudah berubah bentuk gitu loh, dari bentuk aslinya ke bentuk lain kan, kayak gitu kan. Nah, Mbak Indri bisa jelaskan kepada saya rumusan gramatikal dari kata Elohim? Kalau masalah bahasa, saya kurang bisa menerangkan karena terus terang saksi-saksi Yehova ini diterangkan secara poin-poin saja. Jadi poin-poin seperti Elohim yang sudah jadi kata itu, kemudian Yod He Vav He yang sudah menjadi huruf seperti itu, dan kita juga diperlihatkan huruf-hurufnya yang tercantum di dalam Torah. Nah, jadi untuk gramatikal itu saya rasa itu lebih mendalam lagi kepada ilmu bahasa ya. Tetapi karena kita di sini kan belajar tentang keagamaan, tetapi kita dibekali sedikit ilmu bahasa, cara pelafalan dan pengucapannya. Nah, itu pun secara mendalam seperti orang berkuliah di jurusan bahasa seperti itu. Jadi kalau untuk gramatikalnya tentu saya harus lebih mendalami lagi, karena ini saya juga berusaha belajar huruf per hurufnya, juga agak makan waktu dan mengganggu aktivitas yang lain, jadi agak kesulitan waktu juga nih untuk belajar. Jadi berarti ya memang sedang belajar, proses. Jadi biar saya yang jelasin ya Mbak Indri ya. Saya juga bukan orang bahasa Mbak Indri, tapi saya belajar bahasa asli karena kepentingan studi saya. Ya, very good. Ya, jadi kata Elohim itu terdiri dari dua kata Mbak Indri, yaitu kata Eloah. Ya. Saya tandai ini, saya blok, plus imbuhan yim. Ini maaf nih agak menyon Mbak Indri, karena masalahnya di digital itu rata kiri gitu kan, sedangkan tulisan Ibrani rata kanan, jadi menyon kalau dicampurin karakternya gitu. Jadi kata Elohim itu gabungan dari dua kata Eloah plus kata yim. Eloah atau elah itu artinya sesembahan. Dalam konteks bahasa Ibrani atau medaber hibrid. Lalu kata yim itu adalah jamak maskulin dalam bahasa Ibrani atau medaber hibrid. Nah, ketika kata Elohim ini kan dua kata yang disatukan. Nah, dalam kaidah bahasa Semitik itu hal yang lumrah, karena dalam bahasa Semitik itu sering terjadi namanya 1, 2, 3 kata sekaligus diringkas jadi satu kata gitu loh. Seperti kata Elohim ini kan sebenarnya Elohim sebetulnya gitu loh. Cuma karena diringkas jadinya Elohim, dilebur gitu kan. Nah, ketika kita menemukan hal seperti ini dalam kaidah penerjemahan, apalagi dari bahasa rumpun Semitik ke bahasa rumpun Semitik yang lainnya, itu nggak bisa langsung dilakukan terjemahan secara langsung. Kita harus belah dulu secara rumusan linguistiknya. Jadi kita nggak bisa namanya kata Elohim langsung ditranslate ujug-ujug jadi Allah, itu nggak bisa, atau jadi Allah, karena memang ada dua fonetik ya dalam bahasa Arab, dalam kaidah penyembunyi bahasa Arab, yakni alif lam ha tadi, bisa Allah, bisa Allah, dua-duanya betul dalam varian fonetik gitu, cuma varian. Nah, ketika kata Elohim langsung serta merta diterjemahkan dengan brutal, saya bisa berani katakan diterjemahkan dengan brutal, langsung jadi Allah, itu jadinya memperkosa hukum linguistik dari kedua bahasa. Mbak Indri, mengapa kayak gitu? Karena masalahnya gini, harusnya setelah kita pecah,
kita cari padanan dua kata tersebut dalam bahasa Arabnya kalau mau diterjemahkan ke bahasa Arab. Kata Eloah atau Elah itu dalam bahasa Arab padanannya adalah kata ilah. Nah, ini saya blok. Ilah. Alif, lam, ha. Ilah. Lalu kata yim itu padanannya dalam bahasa Arab atau yang artinya jamak maskulin yaitu un. Waw ketemu nun, dibacanya un. Nah, jadi nggak tepat kalau Elohim ini diterjemahkan Allah, harusnya ilahun, harusnya. Karena kenapa? Elohim itu kan secara ilmu bahasa, ya bahasa Ibrani, merupakan bentuk kata plural. Terlepas itu plural majesty, ya kan? Kalau kata orang Yahudi, plural majesty atau plural pengagungan, ya kan, Mbak? Nah, Ya. sedangkan kata Allah dalam kaidah bahasa Arab ini singular, bukan plural, gitu loh. Ini yang jadi berabe. Makanya itu yang saya bilang nggak bisa langsung diterjemahkan secara brutal, harus kita pecah dulu. Soalnya nantinya jadi lucu. Kata Elohim yang sifatnya plural, ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi kata singular. Kan aneh, harusnya plural ya jadi plural lagi. Iya kan? Singular jadi singular lagi. Betul kan? Dalam kaidah bahasa seperti itu. Gitu loh. Nah, di sini yang perlu kita kaji bersama sebetulnya. Dulu saya pernah lihat kajiannya Ibu Rita Wahyu, tapi Ibu Rita Wahyu agak nggak jujur menjelaskannya. Karena kenapa? Dia hanya menjelaskan rumusan grammar, rumusan linguistik bahasa Ibrani-nya saja, yang Eloah plus Yim, tapi dia nggak berani menjelaskan dalam kaidah bahasa Arabnya. Karena kenapa? Dia memang menginginkan Elohim harus jadi Allah, gitu loh. Nah, itu dalam ranah dunia akademis hal yang seperti itu tidak jujur dan itu tidak etis gitu, seperti itu. Nah, ketika kata Elohim padanannya dalam bahasa Arab jadi ilah, kata Yim padanannya dalam bahasa Arab jadi un, harusnya terjemahannya ilahun, Mbak Indri, bukan Allah. Jadi menerjemahkan kata Elohim menjadi Allah itu tidak bisa dibenarkan dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara kaidah akademis, gitu loh. Apalagi khususnya ilmu bahasa. Makanya bisa dibilang itu pemerkosaan terjemahan. Saya sering katakan itu pemerkosaan terjemahan. Karena memang nyatanya diperkosa, gitu loh. Ya kalau misalkan bahasa ini jadi korban ya, gitu kan. Terus penerjemah Kristen jadi tersangkanya, saya siap jadi saksi ahlinya, Mbak. Gitu loh. Siap jadi saksi ahlinya, gitu loh. Karena saya bisa uraikan ini, gitu loh. Itu tidak sesuai. Nah, lalu yang kedua ya, ini sebelum nanti kita nyampai ke soal yang tadi ya, Eli tadi, gitu loh. Kata Allah itu sifatnya atau definisinya secara kaidah bahasa Arab itu adalah nama, Mbak. Sedangkan Elohim itu adalah gelar, title, iya kan? Atau generic name. Nah, ini saya tunjukkan kepada Mbak Indri, ya saya kenalkan juga sebuah dokumen yang menarik ini, Mbak. Ini dari Gereja Timur ini, Mbak. Dari Gereja Timur, ini karyanya tim kumpulan himpunan guru besar teologi dan pakar leksikon Arab, ya. Pakar teologi Kristen dan leksikon Arab Kristen. Tim ini, himpunan guru besar ini dipimpin oleh namanya Profesor Dr. Pendeta Butros Abdul Malik namanya. Nah, lalu di dalam komus yang namanya ini Komus Alkitab Al-Muqaddas. Jadi Komus Alkitab Al-Muqaddas itu sama seperti Biblical Lexicon yang ditulis oleh Levi Strong kalau versi King James Version ya. Pernah tahu kan? Nah, ya kalau dalam King James Version namanya kan Biblical Lexicon ya, ditulis oleh Levi Strong, ada strong number-nya. Nah, ini sama seperti yang ada strong number-nya, cuma bedanya ini versi bahasa Arabnya. Karena dalam bahasa Arab itu kan Bible itu namanya Alkitab Al-Muqaddas namanya. Nah, Alkitab Al-Muqaddas itu punya komus. Namanya Komus Alkitab Al-Muqaddas. Kalau dalam bahasa Inggris namanya Arabic Bible Dictionary namanya. Nah, di sini dijelaskan kata Allah di sana. Sebentar, saya tandain. Mbak Indri mungkin bisa baca Arab atau enggak? Saya belum. Belum bisa. Oke, saya tandain aja ya. Saya tandain. Ini kata Allah yang saya kotakin. Nah, ya ini yang saya kotakin ini. Ya, saya paham kata Allah, saya paham. Ya.
Nah, udah kayak gitu dijelaskan apa definisinya. Hadza ismu al-ilah. Hadza adalah ismu, nama al-ilah, sang Tuhan. Jadi Allah itu secara definisi leksikon Arabik, bahkan ini Bible leksikal, bukan hanya bicara linguistik ini, tapi bicara teologis juga gitu loh. Allah itu adalah sebuah nama dari sesembahan, bukan sebuah generiknya. Lah kok saya kenapa membawanya kok ke bahasa Arab gitu loh. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia, ya sama seperti kasusnya kayak tadi siang ini apa namanya Mbak Indri. Karena Allah ini bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kita perlu pijakannya adalah bahasa Arab. Dan yang kedua, ini yang menuliskan bukan orang Islam, tapi orang Kristen Arab. Bahkan kalau kita lihat lagi di sisi sebelahnya, ya ini pemahaman Tritunggal ya, pasti Mbak Indri nggak sepakat dengan itu ya. Nggak apa-apa, ini cuma pengetahuan aja Mbak Indri ya. Iya, oke. Ya. Nah, di sini dijelaskan lagi di sini. Ini kan ada kata Allah nih, saya lingkarin ya. Allah wa ahada wa hu salasa, yang artinya dalam bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan, Allah wa ahada, Allah salah satu, wa huwa dia, ya ini nih, wa huwa dia salasa, dia satu dari yang tiga. Jadi kalau dalam perspektif Kristen Arab ya, Bapak yang di sorga itu punya nama, yaitu Allah. Allah. Dalam perspektif Kristen Arab. Bahkan Raibah Sa'adiyah Gaon pun dalam Targum Rasag ya, itu ketika dia menerjemahkan kata yudhe wabhe atau dibacanya Yahweh. Sebenarnya Yahweh kalau dibacanya. Karena Yehovah itu sebenarnya versi Kristen yang dikenalkan lisan tersebut oleh Bapak Gereja dari Prancis. Karena kalau orang Yahudi sendiri membaca Yudhe Vavhe, ya sekalipun dia mau baca itu gitu kan, itu dibacanya bukan Yehovah, bukan Yehuwah, bukan Yahweh, tapi Yahweh dibaca. Karena ada sefa di sana. Di apa namanya di teksnya ada sefa di bawah, jadi dibacanya Yahweh. Bukan dibaca Yehovah, Yehuwah, apalagi Yahweh gitu. Nah, dari sini Raibah Sa'adiyah Gaon selaku dia seorang raja Torah dari kalangan Yahudi, bahkan itu otoritatif sekali, banyak rabi-rabi besar yang jadi murid beliau. Ketika beliau menuliskan tanah Torah Nevi'im, Rasag itu menulis hanya Torah saja, Hesakum Syatorah. Nah, menulis Hesakum Syatorah atau 5 kitab Torah dalam bahasa Arabik, dia menuliskan ketika ketemu Yud, He, Vav, He, dia menerjemahkannya dengan alif atau alef, lamed, hei. Karena Yudeo Arabik kan teks Ibrani yang menuliskan bahasa Arab, dibacanya Allah dibacanya. Jadi itu proper name, membuktikan bahwa Allah itu proper name. Nah, lalu kita berangkat lagi ke ini. Mungkin nanti jangan salah paham dulu ya Mbak Indri ya. Saya tunjukkan artikel ini, bukan saya nyontek artikel gitu loh. Ini dari laman Facebook saya sendiri ini. Sebentar, tapi ini kok kenapa ada coretan ini? Bisa dihapus dulu itu, Mure. Oh ya. Klik yang itu. Udah saya hapus. Nah, kita berangkat sedikit ke artikel. Bahkan saya mempelajari juga Alkitab Al-Muqaddasnya. Jadi Alkitab yang pakai bahasa Arab. Ini namanya Injil Muqaddas. Atau ya Alkitab Al-Muqaddas bahasa lainnya. Biblos yang pakai bahasa Arab. Nah, ini saya membuka, sebentar masih loading. Nah, ini Gospel Matius. Gospel Matius ini menarik Mbak Indri kalau kita cermati ya. Kenapa menarik? Karena dia berbeda seperti terjemahan LAI ya. Walaupun Mbak Indri nggak pakai LAI, Mbak Indri pakai yang Dunia Baru. Tapi ini menarik juga kalau saya tunjukkan kepada Mbak Indri. Kenapa menariknya? Di dalam gospel tersebut, yang menuliskan kata Eli Eli di Matius pasal 27 ayat 46,
dia tidak diterjemahkan menjadi Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkanku. Tapi di sini hanya dituliskan fonetik aslinya seperti yang dilisankan oleh Yesus. Benar yang kata Mbak Indri bilang, saya setuju. Mbak Indri tadi kan menjelaskan bahwa dalam manapun itu tidak diterjemahkan, iya kan? Ya. Nah, dan termasuk yang di dalam bahasa Arab juga, Mbak Indri. Di dalam Alkitab Al-Muqaddas yang ditulis tahun 867 Masehi. Ini manuskripnya ditemukan di Biara Saint Catherine pada abad ke-18 kalau nggak salah. Apa 19 ya, tahun 1800-an, abad 19. Nah, di sini berbunyinya Eli, karena dalam bahasa Arab itu nggak bisa menulis Eli, ditulisnya jadi Aili, biar jadinya Ili dibacanya sebenarnya. Aili lama sabaktani tertulisnya. Yang saya tunjukkan ini. Dia tidak diterjemahkan gitu loh. Lalu kata Eli tadi itu dalam Arabic Fundic version ya, karena ada dua Bible bahasa Arab itu, satu Alkitab Al-Muqaddas yang paling tua atau Injil Muqaddas yang tadi saya tunjukkan. Nah, lalu yang di abad tahun 1000-an itu Fundic version yang otoritatif di daerah Mesir. Nah, kata Eli tadi diterjemahkan ternyata menjadi ilahi lima dataroktani. Nah, kata ilahi ini dalam bahasa Arab artinya bukan Allahku, tapi Tuhanku, Mbak Indri. Beda. Ilah dengan Allah ini nggak sama, gitu. Ya. Ilah dengan Allah nggak sama. Lalu saya tunjukkan lagi. Nah, di sini yang menarik. Di mana menariknya? Ini saya bukakan namanya Qomus Al-Munjid Filughol wal Alam. Ini karya dua orang bapak gereja dari Ordo Jesuit ya, Katolik berarti, dari Ordo Jesuit atau Yasui dalam bahasa Arab. Namanya Louis Ma'luf Al-Yasui dengan Bernard Totolini Al-Yasui. Di halaman ke-16 dijelaskan di sini kata ilah. Ilah, Allaha, yang artinya ilah itu adalah sesembahan artinya. Berbeda dengan penjelasan definisi yang di bawah yang saya kotakkan, yang menjelaskan definisi kata Allah. Allah ismu al-zat al-wajibul wujud. Ismu al-zat, nama suatu zat. Al-wajibul wujud, yang ada dan menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Nah, yang satu adalah sesembahan, konteksnya gelar yang di garis bawah, yang dikotakin Allah itu adalah nama. Jadi beda definisinya secara bahasa ya, karena ini saya pijak karya leksikografi. Jadi di sini kita bicara definisi dulu. Makanya terkadang saya kalau kepada saudara-saudara yang Kristen, sebelum kita bicara firman, biar kita lebih memahami firman dengan benar, bahasanya pijakannya harus jelas dulu gitu loh. Baru kita mengerti di sini. Jadi nggak mencampur adukan gitu loh. Karena karena kalau yang saya lihat ya, Kristen ini banyak sekali memperkosa definisi sebuah frasa dalam sebuah bahasa gitu loh, Mbak. Ini yang jadi keberatan kita. Makanya di Indonesia kan sering terjadi ya, namanya orang Kristen nggak boleh pakai kata Allah, kata orang Islam kayak gitu. Kalau di Timur Tengah kita nggak temukan orang Islam dan orang Kristen gontok-gontokan masalah kata Allah, Mbak. Karena kenapa? Mereka sepakat Allah itu adalah nama pribadi atau proper name, bukan generic name, gitu kan. Nah, lalu saya tunjukkan lagi yang versi LAI, karena LAI sama Dunia Baru sama sih, artinya Allahku ya. Ini dari TBLAI, terbitan cetakan tahun 2009, diartikan Allahku. Padahal kalau kita buka di versi TL ya, itu Tuhanku, udah bener. Malah direvisi bukan makin bener, malah salah jadinya, gitu loh. Itu yang sedikit mengecewakan. Nah, makanya mungkin saran saya ya, kata Allah ini diganti menjadi ilah. Karena Allah dan ilah itu definisinya berbeda, Mbak. Gitu loh, seperti yang tadi saya tunjukkan di dalam karya leksikografi dari kalangan Katolik Ordo Jesuit dari Beirut, Lebanon. Nah, lalu yang jadi masalah lagi, ketika
sebuah proper name definisinya berubah jadi generic name, itu tidak bisa dibenarkan. Karena kenapa? Proper name nggak bisa disemantik, Mbak, nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa proper name itu diartikan, itu nggak bisa. Nantinya repot. Kalau proper name bisa disemantik, dikembangkan maknanya, repot jadinya, Mbak. Nanti kalau kita, ya ini sih saya tidak menistakan, tidak menghina ya, ini cuma sekadar perbandingan. Ketika kalau proper name bisa disemantik, maka nanti Yesus Kristus sampai ke sampai ke Jawa ya, suku Jawa, itu artinya jadi selamat pijetan, Mbak. Percaya nggak Mas saya? Kalau saya bilang jadinya nantinya selamat pijetan artinya. Karena kenapa? Yesus itu kan artinya selamat, ya kan? Yesus itu keselamatan, selamat kalau disemantik. Kristusnya kan dari kata al-masyih, masaha, yang artinya membalur, Bisa memijat. tadi yang saya tempel di grup itu. Ya, nanti ya, sabar ya. Itu. Jadi konteksnya kalau misalkan saya bolehkan semantik, itu bahaya. Jadi karena kenapa? Yesus Kristus bisa artinya ini selamat pijetan jadi gitu loh. Makanya terkait masalah bahasa ini kita harus benar-benar gitu loh Mbak Indri. Ya. Itu yang saya tunjukkan dari data-data ilmiah yang tadi ya. Ya saya juga bukan orang bahasa Mbak Indri, saya orang ilmu perbandingan agama. Dari serata 1 sampai serata 3 saya ilmu perbandingan agama semua. Tapi ya bahasa saya belajar kayak gitu. Silakan Mbak Indri kalau mau ditanggapi mungkin. Itu aja sih kritik dari saya soal yang Allahku tadi. Ya, saya sependapat sih. Saya sendiri kan sangat percaya bahwa Musa telah menulis dengan tulisan Ibrani 4 huruf tetragramaton itu yang disebut dengan Elohim, khususnya di kitab Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Nah, memang Elohim itu jamak, karena Elohim adalah jabatan, titel, atau sebutan. Ya, jadi kalau mungkin saudara dari Muslim memprotes kalau Allah itu kenapa ada di Alkitab. Nah itu saya sendiri selama saya hidup ya, mulai dari kecil sampai sekarang, ini dari dulu sih fine-fine aja ya. Mungkin ini teman-teman di sini juga baru lahir tahun berapa ya mungkin. Nah, ini dari dulu memang tidak ada mempermasalahkan, karena yang saya pernah lihat ini terjemahan LAI ada terjemahan tahun 1971. Nah, jadi seandainya memang ini bahasa Indonesia tentang Allah ini dianggap sebutan atau dianggap gelar atau titel, kemudian saudara Muslim mengklaim bahwa Allah ini adalah nama, personal name dari Tuhan pencipta langit dan bumi, nah itu maka ada ketidaksinkronan antara tata bahasa Indonesia yang menganggap Allah itu adalah jamak, ya, tetapi karena dari tata bahasa Arab itu disebutkan kalau Allah itu personal name, berarti tunggal. Nah ini berarti ada ketidaksinkronan di dalam pemahaman tata bahasa dalam bahasa Arab dan tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah ini sebaiknya mungkin bisa dihadirkan kalau kita sedang tatap muka membicarakan tentang bahasa Indonesia, yang dimana Allah ini diserap ke dalam kosakata bahasa Indonesia yang berarti juga seperti Tuhan, sama.
sebagai jabatan, sebagai titel. Itu seharusnya memang kita belajar dengan yang ahli dalam bahasa Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terus terang kalau saya pribadi memang ketika ditulis Elohim di dalam Torah bahasa Ibrani itu saya memang fanatik mati. Elohim itu tidak boleh diganti-ganti dengan kata yang lain. Apa yang tertulis Elohim ya sudah Elohim. Apa yang tertulis Yod He Vav He ya sudah Yod He Vav He itu. Nah, Jadi, gini Mbak Indri. itu lebih tepat ya, begitu. Betul. Nah, tadi saya agak menggelitik hati kata Mbak Indri apa dalam KBBI dalam bahasa Indonesia Allah itu diartikan jamak. Enggak juga Mbak Indri, ini yang saya bilang, makanya LAI itu memperkosanya keterlaluan. Sebuah, apalagi kita bicara dalam kaidah bahasa asalnya ya, dalam KBBI yang sudah diserap aja masih diperkosa juga. Nah, ini saya bukakan ya langsung dari kemendikbud.go.id, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring. Kata Allah itu definisinya, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang mensempurnakan, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Nah, jadi saya sampai hari ini ya, karena saya orang perbandingan agama dan berfokus saya kepada kajian tekstual saya gitu kan, kajian tekstual kitabiah, ambil konsentrasinya saya. Jadi terkaitannya sama bahasa, linguistik dan filologi, saya belum pernah temukan karya leksikografi atau kamus yang menjelaskan Allah itu sebuah gelar, atau ALLAH adalah gelar, atau Allah itu adalah gelar. Belum ada Mbak Indra. Ya makanya itu yang jadi keberatan kita gitu loh. Makanya saya bilang tadi kan, kalau ini naik gitu kan ke pembicaraan yang lebih serius dalam nota tinjauan, saya sangat siap jadi saksi ahlinya gitu loh. Karena saya belum temukan di karya leksikografi manapun Allah atau Allah itu didefinisikan, dimaknai sebagai sebuah gelar atau generic name, tapi semuanya proper name. Sampai kalau mau saya bisa bukakan dari kamus dari Oxford University yang bahasa Inggris. Allah sendiri pun dalam bahasa Inggris itu artinya nama, proper name God. Makanya ini bingung. Makanya saya nggak ngerti Kristen itu mengambil pijakan dari mana gitu loh. Mungkin Mbak Indri bisa bantu jelasin kepada saya. Terima kasih, itu aja Mbak Indri. Iya, seperti saya sendiri ini kan mengikuti kebaktian ini di bahasa Inggris ya, jadi sidang bahasa Inggris, jadi kita tidak fokus kepada terjemahan bahasa Indonesia, karena terjemahan bahasa Inggris memang Elohim itu diterjemahkan menjadi God itu sama ya, karena God itu jabatan, title, gelar. Nah, sedangkan Elohim sendiri juga jamak. Tetapi pada saat Musa tulis Kejadian 1 ayat 1, Elohim yang jamak itu diberi kata sandang bara. Jadi di situ menunjukkan bahwa dialah satu-satunya. Tetapi kalau Elohim disebutkan sendiri Elohim, memang dia jamak, memang dia sebutan, title atau jabatan. Jadi sama dengan bahasa Inggris God. Nah, jadi ketika Elohim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu menghasilkan God. Nah, ini saya sendiri juga tidak memahami tata bahasa Indonesia, ya, seperti yang Bang Reski kasih tahu, ini dari KBBI seperti itu. Nah, kita juga tidak mengerti kenapa, ada alasan apa, kenapa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ini, kenapa ada Allah di situ. Nah, sedangkan jw.org ini hanya mengerti bahwa ketika
dari bahasa Inggris God itu diterjemahkan menjadi Allah. Ketika bahasa Inggris Lord itu diterjemahkan menjadi Tuhan atau Tuan, seperti itu. Nah, sedangkan secara lebih mendalam lagi yang mengerti adalah yang berhubungan langsung dengan adopsi kata Allah dari bahasa Arab diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini saya rasa orang-orang yang berkapasitas untuk menjelaskan dalam tata bahasa Indonesia. Karena kalau KBBI menerangkan bahwa tidak ada keterangan bahwa Allah itu jamak, tetapi Allah itu personal name, ya berarti dalam tata bahasa Indonesia sendiri membiarkan ya, mengadakan bahasa Indonesia sendiri membiarkan mengadakan terjemahan Indonesia sendiri. Baik, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat saya berada ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun. Saya mohon maaf ya. Sesi kali ini terpaksa saya harus tutup ya. Karena saya melihat bahwa dari More Reski itu seakan-akan ngajarin anak TK gitu ya. Jadi nggak nyambung antara praktisi yang selama ini menghabiskan waktu untuk belajar atau mengajar tentang bahasa Ibrani, ini justru berdialog dengan orang yang buta sama sekali dengan original teks. Jadinya ya membuat kita ngantuk aja. Lagian juga saya rasa tidak ada hal yang menarik yang bisa kita ambil dari dialog yang seperti ini, karena More Reski menjelaskan tapi ya nggak paham. Ibarat menjelaskan tentang komponen kapal selam kepada orang yang tuli, jadi nggak nyambung gitu. Jadi kita akhiri aja sahabat-sahabat sekalian. Mungkin lebih baik kita ngaji aja, tadarus aja masing-masing di rumah. Yang pasti saya mohon maaf ya kalau harus saya hentikan dulu. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Dan kepada sahabat-sahabat yang selama ini banyak membantu ya, yang utamanya sahabat netizen yang sering kali di live komen itu membuat saya senyum-senyum dengan komen-komen antum yang sangat luar biasa. Yaitu saya kadang tersenyum, kadang tertawa malah membaca. Ada yang lucu-lucu gitu ya. Paling tidak di bulan suci Ramadan ini, setelah kita dialog, setelah kita nyimak, ya kita sempatkan untuk sholat sunat atau sholat tahajud, atau kemudian baca Quran. Habis itu kita istirahat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat-sahabat yang mendukung selama ini pembangunan masjid kita berjalan dengan baik ya. Kemudian sekolah TK juga berjalan dengan baik. Lalu Allah juga memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan umur, yaitu adalah satu hal yang mesti kita syukuri ya dengan apa yang kita rasakan saat ini. Semoga pemberian dari sahabat-sahabat sekalian ya, berupa infak untuk masjid dan juga MMCI itu menjadi amal jariah yang amalannya tentu tidak terputus sampai hari kiamat. Sekira begitu para sahabat, saya minta maaf ketika ada kekurangan atau ada kehilapan saya selama ini. Itu semua karena saya manusia biasa sama seperti antum. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oh iya, saya informasikan bahwa insya Allah besok itu saya diundang oleh salah satu mu'alaf ya, Ukhti Natalia siapa namanya gitu. Tunggu ya. Saya kira beliau ini juga sosok yang sudah dikenal oleh sahabat-sahabat. Natalia Iriani ya, beliau
mengajak saya berdialog besok di channelnya dia. Tapi insya Allah kita akan live juga di channel kita, Zulkifli Amal Bas. Jadi barusan saya dapat undangan beliau. Dia katakan, Bang, boleh nggak besok hadir di channel saya untuk kita bincang-bincang? Saya katakan boleh. Insya Allah, selama itu demi kebaikan, apapun kita bisa lakukan selama kita mampu. Jadi disimak ya, habis tarawih besok, saya bersama dengan Ukhti Natalia Iriani akan live bincang-bincang tentang materi kristolog. Saya kira begitu para sahabat. Terima kasih, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.